Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brando TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema bahasa daerah yang hampir punah. Dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Pak Joni dan juga Kak Tami ini. Nah saya ingin ngobrol dengan Mbak Tami terlebih dahulu nih. Ya. Ini bahasa ini kan bukan sesuatu yang melalui 1-2 kali pertemuan atau 1-2 kali momen langsung bisa dilestarikan dengan baik tiba-tiba kan. Harus memang bahasa yang digunakan secara sehari-hari oleh anak didik itu. Nah ini jadi persoalan atau tantangan ke depan juga nggak Mbak untuk anak murid kita? Kalau kita lihat dulu nih kan Mbak, bahasa Inggris secara teori bagus di kelas, tapi ternyata karena nggak digunakan, nggak dilestarikan, hilang deh kan tiba-tiba. Nah ini berlaku juga nggak di bahasa daerah? Dia belajar, dia digugah oleh banyak sekali kegiatan yang melestarikan bahasa daerah, tapi di rumah nih nggak dilestarikan di bahasa asalnya sendiri. Ini tantangan besar nggak kalau menurut Mbak ke depannya? Iya Bang, kalau menurut saya sih jelas itu tantangan terbesar gitu kan. Sebagai seorang guru kami juga melihatnya ini sebagai tantangan terbesar. Takutnya nih kami memiliki persepsi takutnya jangan hanya sampai di sini kegiatan FTBI gitu kan ya, karena akan mudah-mudahan akan berlanjut ke depannya oleh kantor bahasa gitu kan. Karena betul takutnya itu ketika kita udah lagi booming nih, kita galakan nih ya bahasa daerah gitu kan, kerjasama sama orang tua, semuanya kita libatkan gitu. Nah takutnya nanti ketika lama-lama anak-anak itu ya itu betul akan hilang nanti kan. Kemudian yang SMA nanti bisa kuliah gitu kan, yang SMP nanti ya kalau ada di SMA gitu kan, kalau nggak ada otomatis akan hilang gitu kan. Nah makanya sejak dini inilah kita pupuk dulu mereka untuk menggunakan bahasa ibunya masing-masing gitu. Jadi kami juga selaku, apalagi saya guru TK gitu ya, untuk mengingatkan, ayo mah kita sama-sama menggunakan bahasa daerah kita di rumah, jangan malu. Kebanyakan orang tua nih malu untuk menggunakan bahasa daerah. Senanglah pakai bahasa Inggris, bahasa asing tadi gitu kan. Biar nampak keren gitu nah kan. Padahal yang tadinya bahasa daerah ini terlupakan, itu nah kan Bang. Nah itu yang kami sedang galakkan, dan mudah-mudahan harapan kami guru-guru tadi tidak sampai di sini saja gaungnya, mudah-mudahan selanjutnya juga ada sampai selanjutnya lah agar mereka nggak hilang gitu. Oke, jadi harus terus-menerus ya kegiatan dan juga follow up yang dilakukan kepada murid. Betul. Dan guru juga ya terus-menerus menggunakan bahasa daerah di sekolah. Jangan sampai itu tadi malu gitu kan sama kawan-kawan. Nah kalau guru-guru SD pernah saya berkunjung gitu ya Bang ya, mereka saya seneng tuh sama mereka guru SD-nya. Mereka itu menggunakan bahasa daerah mereka sesama komunitas mereka. Jadi nggak apa-apa gitu kan, yang jelas hidup kembali gitu bahasa daerah. Ada perkumpulan kedaerahan gitu ya. Misalnya dialek Serawai, mau dialek Muko, Pekal, Nasal, terserah gitu kan. Yang penting mereka ada menggunakan bahasa daerah itu di sehari-hari gitu, ketika di komunitas atau sekolah mereka. Oke, berarti juga berpengaruh penting ya perkumpulan-perkumpulan sama-sama satu daerah, sama-sama satu suku gitu ya Mbak. Betul. Supaya terus dikembangkan dan digunakan gitu ya. Dan kami pun yang bukan bahasa, misalnya bukan paham bahasa misalnya dialek Serawai, jadi belajar kan kita kalau ikut gitu kumpul kan. Iya gitu kan. Jangan sampai kita kumpul nganggo baik gitu ya, nggak ngerti orang naknya siapa. Jadi sama kayak bahasa Rejang. Ketika saya kan awam banget bahasa Rejang gitu kan. Ketika berkumpul sama bapak-bapak yang maestro ini, gitu. Itu artinya kita mulai belajar gitu. Tahu kan. dikit-dikit itu aja. Iya, taunya coa, sekarang tahu lah banyak gitu kan Bang. Iya, akhirnya perkumpulan itu sangat penting, komunitas itu penting untuk menghidupkan kembali bahasa daerah. Iya, supaya bahasa yang diharapkan dilestarikan ini memang benar-benar digunakan gitu ya. Betul. Karena kalau cuma tahu teorinya atau cuma ikut event sekali 2 kali,
tanpa digunakan di kehidupan sehari-hari dia nggak akan lestari juga. Iya, Nggak betul. akan hidup dan berkembang juga ya kayak. Betul itu Bang. Gimana Pak Joni tanggapannya Pak? Itu sangat bagus seperti apa disampaikan Bu Tami, itu memang betul. Memang harus sepertinya kegiatan dari kantor bahasa untuk merevitalisasikan bahasa daerah itu jangan hanya setahun atau 2 tahun. Iya, Nah, event-event sekali-sekali ini hanya takutnya. sekali-sekali seperti ini. Itu harus dilaksanakan terus-menerus sehingga pengimbasan dari sekolah ke guru-guru ke anak itu terus mengalir. Karena seperti apa disampaikan Bu Tami, sekarang dia masih ketika di TK dia menggunakan itu, di SD masih menggunakan itu. Setelah dia tamat SMA mungkin tidak menggunakan itu. Betul. Namun usaha itu sangat efektif untuk mengunggah kembali bahasa daerah atau bahasa ibu itu juga agar terangkat kembali, itu berasal dari sekolah. Karena mulai dari sejak TK ada jam pelajaran bahasa daerahnya, sampai ke SD, sampai tingkat SMP, itu anak itu sudah mulai tertanam oleh bahasa-bahasa daerah. Dan sehingga mereka nantinya ketika ini suku Rejang, misalnya sekolah di Bengkulu, di kota Bengkulu, dia ketemu sama-sama suku Rejang, dia tidak malu lagi berbahasa daerah. Oke. Iya, itu sangat efektif untuk mengangkat kembali bahasa daerah. Dan seperti komunitas atau perkumpulan-perkumpulan seperti untuk arisan, itu kalau bisa itu ya memang betul seperti kata Bu Tami. Kalau kami di komunitas misalnya ini ada BMA, Badan Musyawarah Adat atau Lembaga Musyawarah Adat, itu selalu menggunakan bahasa daerah sehingga di pelosok-pelosok desa atau di tingkat-tingkat desa bahasa daerah itu masih terlestarikan. Karena ketika acara adat dia masih tetap menggunakan bahasa daerah. Betul, karena situasinya juga di sekolah, itu kan cuma menggugah sekali lagi tadi kan, karena bahasa kalau nggak dipergunakan, kita nggak gunakan sehari-hari nggak akan bisa terasa gitu kan. Takutnya jadi nggak bisa bertutur bahasa yang diharapkan tadi, bahasa daerahnya tadi. Nah, saya penasaran seperti ini. Ini kan berarti artinya satu poin yang saya tangkap bahwa pentingnya perkumpulan sesama daerah gitu supaya bahasanya digunakan. Nah ini gimana untuk yang memang dari segi perkumpulannya memang minim misalkan, contohnya seperti di Enggano, penuturnya sudah sedikit, misalnya perkumpulannya juga agak kesulitan misalkan. Padahal orang Engganonya ingin belajar bahasa Engganonya. Itu pandangannya seperti apa kalau Pak? Kalau pandangan saya, kalau untuk seperti Enggano sendiri, mereka ketika di Enggano sama saja dengan tempat kabupaten kota yang lain di daerah masing-masing, misalnya di Pekal, di Rejang, di Serawai, atau di Nasal. Ketika di daerah mereka harus menanamkan bahasa ibu itu sendiri mulai dari tingkat anak sekolah. Oke, ini yang menjadi kunci utama TK, gitu ya. Jadi itu jadi kunci utama umpama kita sudah menanamkan bibit bahasa daerah kepada anak-anak itu. Oke, kalau dia sudah jadi bahasa ibu sampai kapanpun sebenarnya nggak akan hilang dan akan lepas gitu ya. Persoalannya ketika itu tidak diajarkan sebagai bahasa ibu. Baru lahir, baru brojol diajarin bahasa Inggris, diajarin bahasa apa. Jadi kan bukan menjadi bahasa ibu yang suatu saat bisa hilang gitu ya. Kalau di sekolah sendiri ada Kak yang sukunya Enggano? Yang Kebetulan tidak ada. Kebetulan tidak ada, jadi alhamdulillah tidak jadi PR besar gitu Iya, betul. Tapi sempat kami tanya tuh Bang sama kemarin kita ketemu sama guru-guru di Enggano. Ada Pak Yola dan teman-teman Bu Yudiana. Itu ketika tanya Bu, gimana Bu penggunaan bahasa Enggano di sekolah? Nah, untuk saat ini kami aktif kembali, produktif lagi untuk mengenalkan bahasa Enggano tersebut gitu kan. Mulai dari itu sejak adanya FTBI ini pokoknya gencar lagi. Nah, kebanyakan memang anak-anak mereka itu pada merantau dan itu tadi gitu kan, lupa gitu kan untuk menggunakan bahasa ibunya. Nah, tapi sejak saat ini ada Festival Tunas Bahasa ini atau revitalisasi bahasa ini, mereka sering menggaungkan atau sesama komunitasnya lagi yang menggunakan bahasa Enggano. Dan saya mendengar itu unik gitu ya Bang ya, bahasa mereka unik, kemudian dialeknya juga pokoknya unik, dan saya tahunya cuman Yawaika. Yawaika gitu. Inilah yang mencerminkan budaya yang heterogen dan kekayaan sebenarnya kebudayaan yang kita miliki gitu. Oke, sampai terasa kita hampir di penghujung nih, tapi sebelum itu kalimat penutupnya dan pesan kepada seluruh masyarakat kita berkaitan dengan tema kita hari ini, Pak Joni terlebih dahulu. Kalau kalimat saya seperti apa yang disampaikan itu, utamakan bahasa Indonesia,
kuasai bahasa asing dan lestarikan bahasa ibu agar tidak kehilangan jati diri, agar kita tidak kehilangan identitas. Jangan malu dengan bahasa ibu. Uku tun hejang. Itu jangan Selek mageh bahasa hejang. itu ya, Pak. Apa tuh artinya itu, Pak? Aku orang rejang, tidak malu dengan berbahasa rejang. Asik. Oke, jadi ya kita harus lestarikan. Harus lestarikan latar budaya. belakang kita apa, kesukuan kita apa. Jangan malu gunakan bahasa daerah ya, Pak ya. Iya, betul. Apalagi ke sesama orang Rejang, misalnya sesama orang Serawai, misalnya sesama orang Pekal, misalnya Iya. harus ditradisikan, harus ditunaikan seperti itu. Kak Tami, pesannya kepada masyarakat Bengkulu. Pesannya untuk masyarakat Bengkulu, khususnya kepada guru-guru nih ya, teruslah tergerak untuk menggunakan bahasa daerah Bapak Ibu masing-masing gitu kan. Jangan malu, betul. Kemudian bergeraklah untuk mengimbaskan kepada murid-murid yang ada di sekolah Bapak Ibu. Kemudian menggerakkan. Ayo kita sama-sama berkolaborasi dengan orang tua, berkolaborasi dengan dinas terkait untuk sama-sama melakukan pengimbasan atau menghidupkan atau revitalisasi bahasa daerah ini. Semangat! Oke, semangat. Sekali lagi terima kasih Pak Joni, Sama-sama, Kak Tami sudah Bang hadir Poso. di studio TVRI Bengkulu. Tanpa terasa kita sudah 1 jam ngobrol-ngobrol berkaitan dengan tema kita hari ini, bahasa daerah yang hampir punah. Tentu kita berharap bersama bahwa karena kita tahu ini adalah PR yang besar, PR yang rumit, PR yang kompleks, maka setiap pihak harus mengulurkan tangannya untuk kembali merevitalisasi bahasa daerah yang kita miliki sebagai sebuah kekayaan. Betul. Dan akhirnya saya Pusu Siregar mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.